Ya itulah kalau misalnya sekarang pada ribut masing-masing ya. Si A berantem sama B, si C berantem sama D. Hasut-hasutan lagi? Iya, misalnya gini loh. Oke, sekarang lu merasa gue harus nyerang si A atau nyerang si B karena gue merasa gue bisa nyari engagement dari situ, bisa nyari traffic dari situ. Itu is up to you lah. Gue nggak mau ikut campur lah, itu masalah. Ujung-ujungnya ini nggak sekedar konten gitu ya? Iya, cuman gini loh, harus dipikirin juga. Tadi ya ingat yang WAKMI itu, kita tuh menurut gue di Indonesia community itu harus guyup loh. Maksudnya kita harus kita berantem sekali nggak apa-apa, tapi intinya tuh kita harus satu. Karena menurut gue ya lu sekarang klaim raja-rajaan, belum tahu aja dia raja terakhirnya siapa kan. Iya. Halo, balik lagi kita di Bellpods dalam acara Blockverse. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang agak lebih menarik ya. Akhir-akhir ini kita lihat beberapa influencer dari kripto itu saling serang menyerang. Baik di Twitter, di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Baik juga secara langsung maupun dengan tidak langsung. Jadi kali ini gue akan kedatangan seorang tamu. Dia seorang Chief Marketing Officer dari toko kripto. Inilah dia Mas Iqbal. Halo bro. Halo Bang. Sehat bro? Baik. Baik ya, sehat ya? Luar biasa. Kemarin setelah kita di Bali kemarin ketemu di kripto Coinvest ya? Di Coinvest ya. Oke bro, ini ada sedikit hal yang menarik nih tentang para influencer kita ini bro. Oke. Ini gue berantem lu ini kayaknya. Apa ini kayak di skenario kan emang pengen mau berantem beneran ini. Nah ini lu selaku CMO kan, selaku ya Chief Marketing lah. Ya. Jadi salah satu crypto exchange terbesar di Indonesia ya, ya toko kripto kan. Ini apa sih pandangan lu gitu melihat ini gitu? Oke, ini menarik sih karena kalau dilihat kalau kita lihat secara kripto community secara keseluruhan ya, kan banyak juga dari community luar atau siapapun gitu, kayaknya nggak banyak yang serame Indonesia lah. Ini menarik juga sih. Satu sisi ini dinamika, tapi di satu sisi juga ya ada ini juga ya ada kurang lebih pastilah. Gitu kan. Pas kemarin terutama yang kemarin soal rame-rame soal raja-rajaan itu. Raja-raja ya. Iya tuh raja-raja. Oke. Pas lihat pertama kali pun kita geleng-geleng juga ini kan kenapa orang-orang di mana? Ya karena saling mengaku kan, rebut-rebutan saling gitu. Siapa raja drop lah, siapa raja meme coin, benar. Ya kan? Maksudnya kan sebenarnya saya ngerti sih awalnya memang buat bercandaan, buat titling tuh memang ya kita kasih ke orang karena kita appreciate mereka gitu kan, makanya kita bisa bilang oh ini king ini lord ini dan lain-lain gitu kan, sebenarnya kayak gitu. Tujuannya kan sebenarnya baik, mengapresiasi orang, memberikan recognition sama orang gitu kan, tujuannya seperti itu awalnya. Cuman mungkin ada pihak-pihak yang merasa harusnya ke gua dong gitu, harusnya ke ini dong, harusnya gitu dong gitu sih kalau yang gua lihat sebenarnya. Di satu sisi sebenarnya nggak perlulah karena kan di kripto kan kita dulu ada slogan mungkin yang teman-teman juga pada lupa gitu ya. Apa itu? Itu WAKMI kan. Oh WAKMI. Iya, we are all gonna make it gitu kan. Karena memang kripto kan kita community ya biasanya. Ya kecil lah ya. Udah kita, kecil berantem pula ya buat apa ya kan. Ya kita kan komunitas ya Bang ya. Maksudnya di dalamnya itu kan kita memang harus rangkul saling bareng-bareng. Makanya itu misi di kita juga kayak gitu kan. Kita fokus ke community, kita nggak mau pihak kanan kiri depan belakang, kita nggak pernah pihak sih. Karena menurut kita tuh semua teman. Kalau mereka nganggap kita musuh ya stop to them lah. Tapi menurut kita sih semua teman karena kita lihat ini tuh nggak bisa kayak toko kripto ngelakuin sendiri tuh nggak mungkin bisa. Pasti butuh bantuan dari komunitas, perlu suara juga dari influencer ataupun siapapun lah yang ada di space lah ya. Maksudnya mereka punya aspirasi, mereka punya ide, itu kita dengan senang hati untuk menerima itu sih. Bahkan masukan, kritik segala macam itu tuh harus memang kita terima. Oke bro, tapi kan gini, ya kita juga sebelum ada podcast ini, gue sebelumnya itu juga ada bahas tentang DOJ versus the new influencer gitu. Oke. Nah jadi memang bahasannya cukup menarik karena memang waktu itu kan kayak gue juga orang lama lah, 2018-2017 gue udah masuk di kripto. Terus kita bareng-bareng sama teman, ya memang kita diskusi sedikit banyak tentang mengenai influencer sekarang sih, gitu ya. Artinya gue ngeliat ya lu dulu di mana gitu loh. Waktu kita saat membangun toko kripto bareng waktu itu ya awal-awal ya. Rekeningku pintu di awal-awal tuh. Itu kan kita dulu struggle banget lah. Hampir tiap bulan kita ngadain pertemuan dan ya jujur aja
para influencer yang besar sekarang itu sebenarnya nggak ada di lingkungan kita nggak ada bro. Kita nggak kenal mereka gitu. Nah cuman ya kita ngelihat mereka kan sekarang meramaikan gitu ya, meramaikan dengan berbagai hal. Ya mengenai airdrop lah, mengenai meme coin lah, mengenai trading lah. Jadi memang masih mostly ke arah trading. Betul. Sementara Diogis kan memang lebih bahas ke arah pembuatan aplikasi berbasis decentralized. Nah, jadi sebenarnya udah beda konsep sih gitu ya. Nah jadi lu sebagai marketing lah, sebenarnya influencer ini penting banget gak sih bro menurut lu? Menurut kita sih justru kita nyebutnya kita nggak pernah nyebut influencer sih bang. Oh, kita apa? selalu bilangnya tuh kayak community leader lah. Karena Oh, dia call. Iya atau misalnya bisa bilang call leader lah. Karena ya? memang kita lihat kan dia menggerakkan community kan. Siapapun dia lah. Mau individu, mau dia sekelompok grup. Kita lihat memang dia itu nggak mengayomi kan. Sebenarnya bagusnya yaitu tadi dia bisa mengayomi, kasih edukasi gitu ya, bangun project sama-sama ataupun dan lain-lain lah gitu yang harapannya memang selalu positif gitu kan. Cuman kan ya dunia ini kayaknya lebih seneng drama drama ya. Makanya kan kalau TV rating di Indonesia selalu sinetron tuh alasannya karena memang orang suka drama gitu kan. Jadi ya no drama no money. No drama no money tapi ya memang kadang ya itu bad marketing dibilang good marketing juga. Bad marketing good marketing ya semua marketing gitu kan. Jadi bisa give attention atau segala macam. Ya ada juga yang mencoba ngambil dari situ gitu ya, itu another marketing strateginya mereka lah gitu ya. Nah tapi kalau dari sudut pandang kita community leader ini tentunya penting apa nggak penting banget karena ya itu tadi karena kan ini kita ngambil positifnya bang ya kayak mengayomi kripto itu kalau dalam segi investasinya itu tuh bukan hal yang mudah untuk dipahami. Jujur aja lah gitu kan. Kita sama-sama jujur itu nggak gampang dipahami untuk orang yang baru untuk kenal apa itu Bitcoin, apa itu stable coin dan lain-lain, altcoin dan lainnya. Itu tuh orang nggak akan gampang. Apalagi kalau misalnya dia belum ada pengalaman investasi sebelumnya. Asal hajar belinya misalnya apa gitu kan. Terus dikena rakpul gitu. Nah itu kan ada pertanggungjawaban juga tuh. Iya. Gitu. Ada teman gua sekali masuk ke exchange, habis itu nggak pernah mau masuk lagi. Iya itu dia kan. Justru malah nggak bagus kalau misalnya orang masuk. Istilahnya dia tembak tutup mata gitu ya. Main asal-asalan aja ataupun masuk kemana terus tiba-tiba dirakpul, projectnya kan jadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Otomatis pengalaman tidak menyenangkan itu bakal dia ceritakan ke orang gitu kan. Jadi nggak bagus buat industri kita kan. Makanya kita butuh orang yang bisa mengayomi ini untuk kasih informasi karena walaupun misal dari institusi resmi kayak misal toko kripto ataupun any checks lah di luar sana gitu ya. Kita coba kasih edukasi atau segala macam. Kadang tuh orang tidak terlalu apa ya kalau bahasa Inggrisnya keen kali ya kalau bahasa Indonesia apa yang pas ya benar-benar ngeliatin lah gitu kalau misalnya dari institusi yang ngasih itu kan oh ini mah marketing nih ini gimmick gitu kan tapi kalau individual ataupun misalnya seorang yang memang edukator gitu mau ngasih tahu orang tuh kadang lebih didengerin karena mungkin dia kenalan dia lah atau dia lebih percaya lah dengan orang ini dan lain-lain gitu kan. Makanya menurut kita tuh penting banget. Tapi untuk positifnya ya, untuk mengayomi atau dan lain-lain, bukan main raja-rajaan ini. Tapi kan kalau di luar negeri sendiri kan bro, ada beberapa juga kan influencer besar. Akhirnya kan mereka menipu juga, jadi scammer juga kan. Ada beberapa sih, gua nggak sebutin namanya ya. Ya mereka punya banyak follower dan lain-lain. Akhirnya kayak mengambil celah gitu, mengambil celah. Kemudian mereka buat token atas nama dia. Habis itu orang banyak investasi lalu hilang sih. Nah jadi itu ada beberapa seperti itu. Nah juga termasuk kan kejadian-kejadian sebelumnya ini kan ada beberapa bukan kripto sih, influencer lah, baik di saham atau yang lain-lain kan, kayak ya binomo lah kita bilang ya. Kejadiannya mungkin 2-3 tahun yang lalu lah ya. Nah itu kan banyak ditangkap juga, akhirnya ditangkap juga kan, gitu ya. Nah gue dengar-dengar juga terakhir-terakhir ini ada ini ya, kayak dari semacam otoritas finansial gitu. Ya memanggil beberapa influencer yang mereka kayak fokus gitu untuk menyuarakan salah satu token lah gitu ya. Nah ini dari sisi lu sendiri gimana sebenarnya bro? Karena kan marketing itu kan bagian dari strategi kan. Istilahnya lu menjual Bitcoin, Bitcoin begini gitu kan. Karena nggak mungkin dong lu beli sesuatu yang lu nggak bisa jelaskan. Betul. Gitu kan. Nah ini kira-kira dari sudut pandang lu sebagai chief marketing ini melihat saran dari si otoritas ini bagaimana sih bro mengenai marketing di sisi token itu gimana sih?
Pertama-tama kita harus akui dulu bang, kalau inklusi keuangan di Indonesia atau pengetahuan tentang finansial di Indonesia tuh nggak terlalu tinggi lah. Ya kan, karena memang penetrasinya sampai sekarang pun bank yang udah ada dari zaman dulu, dari Indonesia Merdeka sampai sekarang nih udah 79 tahun, itu dia cuma bisa penetrasi nggak lebih dari 80%. Cuman orang untuk ngajarin orang tuh sisihin duit taruh di bank. Itu tuh nggak semua orang Indonesia tahu. Udah 79 tahun tuh. Bayangkan untuk industri ataupun investasi aset lainnya gitu kan, yang butuh another level of education gitu, butuh edukasi lebih panjang. Makanya kayak belum lagi kalau misalnya ada bad player, ya kayak abang sebut lah tadi si B itu yang dulu gitu kan banyak jadi isu. Nah makanya di institusi keuangan ini ataupun di mana di OJK-nya lah kita sebut aja OJK-nya, mereka tuh ada satgas waspada investasi kan. Tujuannya sih mulia sebenarnya untuk mewadahi sama untuk melindungi investor-investor yang misalnya belum teredukasi lah, supaya dia nggak salah nih investasi. Tapi ya namanya juga ini ya. Sebenarnya mereka diedukasi sih menurutku. Cuman gara-gara kata-kata bisa berlipat ganda. Nah, iya. Duit lu 10 masuk 100 ya kan. Jadi orang tergiur gitu kan. Sebenarnya masalah edukasi sih ya kan bicara ekonomi simple bro. Betul. Modal sedikit-dikitnya menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya kan itu prinsip ekonomi kan. Nah kan balik lagi gitu loh. Si influencer ini ya mengagungkan itu. Ya udah lu masuklah 10, gue yakin udah bisa 100. Betul. Kan sebenarnya ini yang salah kan. Dan bahkan di OJK juga nggak boleh kan. Betul. Caranya tuh kita kayak nggak boleh ajakan jual beli itu nggak boleh. Iya nggak boleh. Kalau kan. cuma edukasi misalnya koin ini berpotensi, iya. Itu masih penting lah. Kalau ataupun misalnya tetap ada disclaimer di akhirnya kalau ini tetap keputusan pribadi karena kan sebenarnya walaupun influencer yang ngomong kayak gitu dia kan bukan yang mencet-mencet. Iya kan? Iya, yang mencet-mencet semua kan pribadi masing-masing ya kan. Mungkin dia terpengaruh dengan ini kenapa maksudnya dia kemasukan itu sama nggak mungkin kan. Cuman masalahnya Indonesia bro, kalau dia untung dia diem. Nah itu dia. Kalau dia rugi dia ribut gitu loh. Kayak menyalahkan sesuatu padahal kan keputusan ada di dia kan. Iya betul, makanya itu yang harus benar-benar edukasinya tuh sangat-sangat gencar lah ya atau misalnya masif. Itu yang sebenarnya dilakuin toko kripto dan jadi pertanyaan sama orang-orang. Gue kalau ketemu sama orang bang, ditanya kan, apalagi karena memang megang marketing, orang-orang pada nanya, emang toko kripto tuh marketingnya kayak apa sih? Kok gue nggak pernah lihat iklan toko kripto? Emang betul juga setelah gue pikir-pikir tuh kita memang nggak pernah jalanin iklan. Karena jalanin sih, tapi nggak semasif. Nggak semasif para influencer kan. Betul, artinya influencer lebih terkenal gitu dibandingkan toko kripto misalkan. Kalau boleh jujur aja kita tuh jarang endorse bang. Endorse tuh ya jarang lah. Ada sih pernah, tapi maksudnya nggak semasif lah dengan yang lain tuh benar-benar gila-gilaan. Tapi kan itu kan lumrah bro. Contoh nih ya, gue penggemar Cristiano Ronaldo. Ya. Cristiano Ronaldo itu followernya lebih banyak dari MU followernya atau Real Madrid. Ya ini klub bola lah. Iya kan. Ya. Berarti kan personal ini lebih digaransi dibandingkan klubnya gitu. Nah sama di kripto juga ya para community leader ini masih lebih digaransi dibandingkan misalkan institusi. Benar. Toko kripto kayak Reku kayak ya kan masih digaransi karena sudut pandang orang melihat bahwa ini kan netral. Betul. Lu tidak memihak ke A, B, C, D enggak, tapi lu ngelihat segalanya. Benar. Gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan rebutan tahta ini gimana cerita ini udah kayak Game of Thrones nih ya kan? Ya kan gimana menurut lu nih? Ya itulah kalau misalnya sekarang pada ribut masing-masing ya, si A berantem sama B, si C berantem sama D. Hasut-hasutan lagi. Iya, hasut-hasutan. Misalnya gini loh, oke, sekarang lu merasa gue harus nyerang si A atau nyerang si B karena gue merasa gue bisa nyari engagement dari situ, bisa nyari traffic dari situ. Itu it's up to you lah. Gue nggak mau ikut campur lah, itu masalah. Ujung-ujungnya ini nggak sekedar konten gitu ya. Iya, cuman gini loh, harus dipikirin juga. Tadi ya ingat yang Wakmi itu, kita tuh menurut gue di Indonesia community itu harus guyup loh. Maksudnya kita harus kita berantem sekali nggak apa-apa, tapi intinya tuh kita harus satu. Karena menurut gue ya lu sekarang klaim raja-rajaan, belum tahu aja dia raja terakhirnya siapa kan. Iya. Ada raja terakhir ya. Ada raja terakhir ya. Muncul raja terakhir. Tapi nanti kalau ada sesuatu misalnya tidak inilah atau merugikan komunitas, merugikan investor, itu kalian harus bersuara loh. Jangan sampai nanti pas pada bagian itu kalian sibuk berantem karena hal A, B, C, D. Padahal ada yang lebih besar kalian lupain. Benar, kalian malah nggak ngomong apa-apa. Karena ini yang paling penting kan. Kita kan mau memajukan industri ini jadi lebih baik, ekosistemnya jadi lebih bagus lah. Yang dimana pasti buat investor juga enak. Karena kalau misalnya di Indonesia kita bilang lah kita bisa
pilihan produknya banyak gitu. Sekarang kan terbatas kan, kita cuma bisa spot doang ya. fisik doang kan. Fisik ya. Ya, tapi selain itu kan nggak ada. Yeah. Kapan nih adanya? Dengan cara apa supaya ada? Ya tentunya dengan dorongan dari masyarakat dong. Kalau misalnya ternyata ini ada kebutuhan, masyarakatnya juga udah siap, di dalamnya udah teredukasi dan lain-lain, udah ada pembelajaran dan lain-lain gitu kan, pasti bakal bagus dong, gitu kan. Atau misalnya tadi dia ngomongin ya pajak lah misalnya, pajaknya dirasa mungkin terlalu tinggi gitu. Kita mau coba menyuarakan kalau misalnya bisa nggak direkonsiderasi ataupun bentukin dengan yang lain lah gitu. Karena misalnya kayak sama kayak ke pasar market capital market lah gitu kan. Jadi kan sama karena model bisnisnya sama ya. juga mirip kan. Itu juga bisa. Maksudnya ya ketika ada hal-hal seperti itu ada itu harusnya disuarain ya. Benar, energinya harusnya dia bukan raja-rajaan ya. Benar. Raja-rajaan. Iya, enggak perlu lah. Jadi ya kita juga kan sebagai pemain-pemain lama lah ya. Ya sebenarnya kita bersyukur lah sama ya mereka-mereka newcomers ini ya. Yang baru-baru muncul gitu ya. Walaupun ya kita lihat memang apa yang mereka sampaikan itu juga bagus sih gitu. Walaupun memang secara experience kita memang udah lama lah dari mereka. Perspektif baru lah ya Bang ya. Fresh. Nah, tapi apa yang kita sedihkan itu ya bagaimana mereka itu kayak kubu-kubuan gitu loh. Ya kan kayak kubu-kubuan terus ya saling menyerang antar army gitu ya. Saling mengagung-agungkan ya community leadernya sendiri-sendiri gitu kan. Ya satu sisi sih menarik ya. Karena ya kita butuh rame juga kan. Betul. Karena kalau kita ya sepi-sepi ya apa sih ini gitu ya. Jadi ya sebenarnya cukup menarik sih. Nah, cuman kita balik lagi bahwa tujuan kita apa sih sebenarnya. Ya, betul. Ya kayak kemarin lah lihat ada konten kreator tuh mereka konten kripto tapi komedi. Wah itu lucu juga, gua ngakak juga ya sih. Coba seru juga dia cerita dia loss gitu ya pas lagi market ini dia salah analisa gitu-gitu. Maksudnya kan jadi pembelajaran gitu kan. Ya itu menarik lah. Maksudnya anak-anak baru, anak-anak muda yang kreatif kemudian mereka lebih kreatif lah, lebih relevan sama marketnya juga. Jadi baru ada reelsnya siapa itu? Bobby Saputra. Oh, si Ben. Kan? Ya. Kan dia lagi naik down tuh kan. Ya. Nah, terus dia bawa itu tuh Bitcoin. Yang koin-koin. Beneran ya. Itu lucu juga kan. Dibilang ke bapaknya, "Dad, aku baru beli ini nih 1 billion Bitcoin," katanya. "Oh man, you're shit. Bitcoin is digital, not fisik," katanya kan. Jadi gue bilang, "Oh, nice gitu." Jadi di satu sisi bahwa ya para konten creator ini sebenarnya membuka suatu pencerahan. Benar. Mereka singkat videonya tapi sebenarnya dalam maknanya. Betul. Iya kan? Dan nggak bisa kalau kita memang ngincar adopsi kripto ya, nggak bisa cuman ke konten kreator kripto aja. Kita harus buka sama konten kreator, kerja sama konten kreator lain, mengadopsi mereka yang tadinya ya kita bilang di Web 2 atau masuk ke Web 3 itu kan ya penting juga gitu. Karena utility kripto, utility blockchain itu kan nggak cuma terbatas sama apa yang ada sekarang, kan banyak banget gitu. Jadi kalau lu sebagai sebagai CMO gitu, ini kira-kira budget lu untuk ya membayar lah, katakan paid influencer, itu ada nggak sih ya? Atau kalaupun ada, apakah diatur? Ataupun kalaupun tidak ada, memang ya udah mutualisme ini aja gitu. Itu gimana dari sisi lu? Pasti ada sih Bang, tapi memang kita itu bukan selektif ya, kita melihat yang relevan lah, yang benar cocok, dan fokusnya kita memang ke edukasi. Untuk kripto tuh fokusnya ke edukasi community. Gitu. Edukasi dan community ya. Yang gede lah. Itu makanya kita lebih banyak event offline tuh sering banget kita kan. Iya. Lu baru dari Jogja ya? Ya, dan enggak sih, baru dari Bali aja terakhir. Oh, dari Bali. Jogja kemarin si Bima yang pergi, tapi ada lah tim komunitas yang pergi kan. Tapi kita selalu ada tuh event offline, edukasi gitu lebih suka tuh. Kadang kerja sama juga dengan influencer, dengan KOL kita bawa jadi pembicara itu ada juga. Gitu. Ada juga kita memang sponsorin kontennya, ada juga yang memang fokusnya tuh lebih ke edukasi. Gitu. Jadi memang beda fokus saja, dan kalau untuk budget sih pasti ada. Cuman gimana kita cara pakainya itu fleksibel aja Bang. Jadi memang budget itu digunakan untuk edukasi sebenarnya. Benar. Bukan mau menjual. Bukan, enggak. Kita paling ya edukasi lah. Soalnya kita ada program apa, ya kita butuh bantuan nih untuk perpanjangan tangan kita gitu istilahnya. Kita bantuin gitu. Alright. Oke bro, kalau menurut lu sendiri kalau persaingan antar exchange di Indonesia ini menurut lu sehat nggak sih Mas Jan? Waduh, gimana komennya? Nih gua compare dulu kayak perang tarif lah dulu, masih ingat ya?
Telkomsel, Excel, Indosat gitu ya. Pasang baliho samping-sampingan gitu ya. Sampai gini loh bro, kayak ini Telkomsel ada buat harga 100 nih, harga 100. Gua lihat nih harga 1 rupiah. Itu kan perang banget tuh ya. Betul. Nah, kalau di kripto kita sendiri gimana bro menurut lo? Betul. Sehat nggak masih? Aduh, gimana ya ngomongnya? Nggak apa-apa, kan terbuka aja. Jadi kemarin saya sempat ngobrol bang sama salah satu teman lah. Dia nanya kan kayak menurut lu gimana sih market di Indonesia? Terus saya bilang gini, kalau misalnya marketnya fair, I think kalau misalnya semua di fair, bikin fair lah ya, semua in the same structure dan lain-lain, itu I think there is no should be no issue for toko crypto to inilah ya tetap bisa advance lah gitu. Cuman I think memang ya, cuman dia akhirnya bilang ya itu yang bisa ngomong kayak gitu tuh, yang bisa ngomong kenapa semua harus fair itu karena dia tahu, lu tahu karena lu bakal menang katanya. Kalau bagi orang yang tahu dia nggak bakal menang, dia pasti akan mencoba membuat itu tidak fair. Iya kan? Nah itu terus dari situ gue pikir kok betul juga gitu. Memang pada hakikatnya ya ini adalah bisnis gitu kan. Iya pada hakikatnya kan ini bisnis kan. Benar, you take money, betul, because you spend money, right? Dibilang ada persaingan dengan yang lain pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Iya. Cuman tensinya seperti apa? Menurut gua sih tensi di Indonesia sekarang kita masih bagus lah. Maksudnya di IOMI juga sama asosiasi semuanya gitu ya. Coba dibantu suarakan gitu. Kalau misalnya ada kondisi dari masing-masing exchange ataupun misalnya dari komunitas, itu kita selalu mencoba. Apalagi dari toko kripto kita selalu reach out ke community kan kalau ada isu apa. Gue sering tanya juga di Twitter atau di mana, pengen tahu juga pendapat mereka gimana. Nanti kalau misalnya kita bisa bawa ke regulator ataupun ke misalnya ke asosiasi, itu pasti bakal kita bawa diskusinya. Gitu. Tapi ceritanya ada nggak sih kalian kayak rebut-rebutan community leader gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena istilahnya gini nih, ini salah satu si community leadernya oke lah, dia punya 1 juta follower gitu ya kan. Lu bajak gitu loh bro. Jadi lu bajak dalam artian lu nggak boleh ya ngomongin sebelah A si B ya. Lu ngomongin gua aja nih duitnya gitu ya. Nah gitu. Maksud gua gitu. Itu ada nggak sih seperti gitu? Kalau dari kita sih nggak ada sih bang. Kayak misalnya karena kalau di kita bukan dari lu nya. Gitu. Maksudnya lu pernah nggak ketemu community leader atau influencer gitu ya? Ada. Gitu terus lu bilang, bro, gua mau dong bayar lu sebagai ini brand ambassador atau apa gitu ya. Tapi lu jangan ngomongin ini ya, yang lain-lain ya. Ada. Gue ngomong ada itu. Ada. Misalnya kalau community leader ataupun influencer yang kayak gitu, mereka biasanya udah kontrak tuh. Sama yang misalnya sama yang A, B, C lah gitu. Udah ada ya. Kadang tuh kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu kita hormatin aja lah. Toh mereka ada kontrak, ya udah kita cari yang lain gitu. Kenapa enggak gitu kan? Toh community juga masih luas gitu kan. Tapi itu sehat. Itu sehat. Menurut gue masih oke lah. Masih nggak sampai lu tuh hajek-hajekan gitu. Atau mungkin yang paling iseng nih, gue masih penasaran juga. Dulu tuh toko kripto pernah ada yang spam rating, bahkan sampai 3 bulan terakhir masih ada. Sekarang udah agak mending lah. Kayak ada spam rating di aplikasi tuh ngasih rating bintang 1. Tapi tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Di satu waktu yang sama, ya kan kelihatan kan. Wah siapa nih gitu kan. Cuman gue gak mau namain lah siapa. Cuman ada aja kayak gitu. Ada gitu. Tuh apanya. Atau ada misalnya di Instagram ataupun di sosial media toko kripto tiba-tiba ada spam komen. Sering. Gue juga di aplikasi lain sering. Apa sih harus begitu-begitu. Gue cuman gak nangkep aja sih. Kalau menurut gue ya. Ngapain sih maksudnya. Kita bakal adenin anyway gitu. Cuman ya tadi menurut gue sih siapapun. Karena kondisi sekarang kan kita lagi shaping the market ya. Shaping the industry lah. Menurut gue tuh semua tuh harus rangkul-rangkulan. Makanya gue anggap semuanya teman dulu nih. Sampai mereka mungkin nganggap kita musuh ya mungkin point of view gue bakal berbeda tuh. Gitu. Karena ada yang bilang bro, kalau orang yang menganggap lu musuh, berarti dia melihatmu besar. Ya semoga ya. Ya memang gitu. itu sebuah pepatah. Betul, semoga aja. Tapi itulah menurut gue sayang lah. Sampai nanti mungkin marketnya memang udah cukup mature. Maksudnya bukan mature lah. Mungkin cukup lebih clear seperti apa. Itu menurut gue bakal lebih bagus kalau kita bisa rangkul-rangkulan dulu, shaping the market dulu, nanti sampai aturan mainnya jelas, then we can play our game lah. Gitu. Tadi misalnya lu pakai main bola aja, misalnya lu mau pakai 4-3-3, lu mau pakai 4-4-2, up to you lah. Gitu kan. Tergantung. Tapi jelas lapangannya sama nih, lapangan bola nih. Gitu. Terus lu sebagai CMO lah, apa yang lu pandang? Apakah lu memandang lawan lu dalam artian exchange lain, atau lu fokus ya you grow your own community? Apa yang lu terapkan gitu? Yang kedua sih bang. Grow the community. Ini gue serius banget nih. Itu yang kedua. Gue bukan yang nganggap yang lain gak penting ya, tapi maksudnya gue nggak melihat itu ada value aja.
Kalau gue harus memikirkan orang lain karena pikiran gue udah banyak. Jadi pada gue mikirin yang lain, mending gue pikirin tentang apa yang bisa gue buat dengan komunitas gue. Banyak sih yang nyenggol-nyenggol, wah banyak banget di Twitter yang nyenggol. Abang cari aja searching misalnya toko kripto ataupun misalnya Twitternya gue. Ada yang coba nyenggol. Ada layanannya itu loh bro. Ada yang coba. Ada layanannya. Oh iya memang tahu ada layanannya. Ada layanannya untuk ada menjatuhkan. Buktinya lah kalau misal kalian mau lihat tuh bisa lihat di situ gitu. Cuman gue nggak pernah nanggepin gitu. Gue cuekin aja, nggak peduli. Yang penting kan kalau ada komplain gue biasa jawab. Oh ini kenapa? Bisa nggak detailin ke gue DM ataupun apa? Nanti kita bakal bantu. Gitu. Karena menurut gue sekarang itu yang the best marketing kemarin baru ada pembahasan tuh, ada pembahasan marketing bagus banget. Banyak visi sekarang tuh nggak nyari startup ataupun company yang ngincar acquisition doang. Yang bakar-bakar duit itu, tapi dia nyari yang retentionnya bagus. Retention. Nah, menurut gua yang bikin retention bagus itu cuman 2 hal bang. Apa itu? Layanan dan produk. Oh iya, layanan produk dan service aja udah. Selama lu bisa ngasih produk bagus, lu bisa bersih layanan bagus, user bakal stay sama lu. Mau lu jungkir balik apa segala macam, lu layanan bagus, produk terbaik. Ya anggaplah ya kayak misalnya bank terbesar di Indonesia salah satunya itu kan dianggap karena layanan yang paling bagus. Orang bakal top of mind-nya mereka gitu kan. Nah, itu yang pengen gue bikin di toko kripto juga. Ketika orang ngomongin kripto, itu bakal pikiran pertamanya ada toko kripto. Karena ya produk layanan kita memang paling bagus dan gua pun berani sebenarnya kalau mau diadu sama yang lain dengan produk layanan kita paling oke. Ya sekarang kayak fitur chat kita 24 jam. Terus nggak bisa putus lagi. Jadi misal lu chat, lu belum selesai chat lu besok baru buka lagi, lu masih bisa lanjut. Nggak tutup gitu chatnya. Berarti di services sih ya. Benar-benar dan service ya terus terang gue dulu sukanya dalam Telkomsel ya. Gara-gara pelayanannya sih. Betul, karena ya dia itu kita misalkan telepon ya mereka jawab. Tapi kalau yang lain tutut lah apalah macam. Repot kan. Mau ngomong ribet banget sih. Jadi ya gue setuju sih dengan yang lu bilang produk and services ya. Benar, itu paling utama. Nah, kemudian bro, ini kan ada beberapa isu juga nih. Waktu kemarin tuh ada masalah mengenai AML lah, AML sama CFT ya kan. Ya secara good governance kan memang itu diatur kan. Apalagi misalkan kalau kita menerima duit $1,000 gitu ya dari wallet manapun itu kan memang wajib AML. Tapi di satu sisi kan itu membuat user lu kerepotan kan, keranjingan kan, seperti apa kan. Nah ini kira-kira bagaimana pandangan lu gitu? Dari sisi memang regulasinya, sementara ada exchange lain melakukan ya bypass untuk ya itu tadi mereka melewatin beberapa prosedur ya supaya lebih disenangin gitu. Nah ini gimana dari sisi lu sebagai chief marketing? Ya, gue melihat ini sih bang, kalau masalah kepatuhannya itu menurut kita sih compliance nomor 1 di toko kripto juga. Compliance. Karena ya ini kalau kita nggak bisa kasih good governance, nggak bisa kasih good compliance itu orang nggak akan trust sama kita. Dan ini memang hal baru di industri kripto kan. Sebelum-sebelumnya nggak ada kayak gini. Tapi kita harus menyadari untuk menjadi sebuah pohon yang besar gitu kan berarti kan kita harus siap diterjang badai dong. Ya dong kalau fondasinya harus kuat, batangnya harus kenceng gitu kan. Sampai lu mau ada angin, mau ada badai lu tetap berdiri gitu kan. Nah, ini compliance itu salah satunya itu. Itu fondasi yang memang kan pertahankan ya. Betul. Tidak bisa diganggu gugat Karena sekarang gini, kalau misalnya gue kasusnya orang baik-baik ya. Misalnya ada orang baik-baik, dia nggak tahu apa-apa. Benar-benar nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ditransfer sama orang random aja ngasih misalnya 1 Bitcoin. Wah seneng kan? 1 Bitcoin gitu. Tapi nggak tahu ternyata Bitcoinnya itu adalah hasil dari penjualan anak di bawah umur. Sampai jadi itu penjualan organ manusia gitu. Nggak tahu nih. Nanti misalnya polisi Indonesia bilang nggak, bukan lah. Misalnya dari FBI gitu. Tiba-tiba nih orang ditangkap, dibawa Exodus misalnya ke US, misalnya amit-amit. Karena dia dianggap terlibat sama perdagangan orang ini gitu. Padahal dia gak tahu apa-apa. Cuma orang ngirim aja ke wallet dia kan. Wah gue gak tahu apa-apa nih gitu. Itulah fungsinya sebenarnya si AML atau ACT ini untuk ngelihat memastikan ya ini duit dari mana sih? Aman ya justru kita tuh ngejagain lu gitu sebenarnya. Ini memang baru karena di kripto kan tadinya ya konsepnya decentralized karena yang centralized entity-nya terlalu mengatur lah soal ini yang gak jujur juga. Tapi kalau misal centralized entity-nya jujur dan bagus, ini justru melindungi lu gitu. Karena kan gini bro, ada beberapa kasus kan banyak kayak kasus pencurian Bitcoin kan. Benar. Nah, pencurian Ethereum dan lain-lain dan itu semua di flag loh. Betul. Itu di flag kan. Benar. Jadi ketika itu begitu di flag, ya begitu
flow, mau itu Bitcoin dan lain-lain itu kan akan deflect selamanya dan dianggap kalau misalkan kita menerima itu kita dianggap terlibat gitu loh. Betul. Padahal kan kita nggak tahu apa-apa ya. Nah, gue baru paham sih. Iya, ya, tapi kan hebatnya blockchain kan itu bang. Iya. Mau pindah kemanapun, dia bakal trace track ya, kan, bisa track. ke trace. Dari A ke B loh bro. Open kan, open to public, Iya. semua orang bisa cek sebenarnya. Kayak misalnya kita jadi jaringan Ethereum lah, tinggal cek Ethereum scan. Atau misalnya di BSC ya BSC send gitu Iya, ya. Terus semua bisa dicek gitu. Tapi kalau orang kalian benar-benar kan mau cari. ada kayak semacam ini kan kayak tools buat analisis chain itu kan. Nah itu bisa itu digunakan nggak sih misalkan untuk menandain oh ini curian lah atau apa itu tetap ada itu ya? Ada. Ada Cuman, ya, oke. ya ada lah, kita ada tools yang bantuin. Berarti kalau Kita itu masuk ke sistem kalian itu identify. kalian bakalan halt ya? Kita halt pasti. Pasti di halt Pasti ya? halt. Karena kan ada ini kita paling butuh. Kalau misalnya wallet baru lah misalnya. Iya. Nah, kita pasti bakal cek aja ini benar nggak wallet dirimu gitu. Kalau misalnya benar ya udah kita bakal rilis. Tapi kalau misalnya ini ada indikasi tuh, wah itu sih udah susah tuh. Walaupun permintaan data pasti ada. Cuman kalau misalnya memang tujuannya tadi ya mau cuci-cuci, Iya. ya ataupun ya dana-dana yang gak jelas nih itu kita pasti tolak sih bang. Iya. At least kita balikin lah kalau misalnya kita. Artinya dibalikin ya, dibalikin ataupun sih, nanti misalnya dibalikin. kita nggak bisa pertanggungjawaban ya mending kita balikin aja lah. Itu kan maksudnya daripada sengketa ya kan. Tapi tenang aja duitnya pasti aman gitu. Iya. Jadi antara nanti kita balikin ataupun ya kalau misalnya datanya udah lengkap, oh ternyata nggak ada apa-apa kita pasti Baru lunasin. oke. Gitu, tenang aja. Jadi nggak ada indikasi kayak toko itu mau ngambil nih atau apa segala macam, nggak mungkin. Iya. Itu udah pasti nggak mungkin lah. Karena itu bukan sumber revenue kita, bukan. Iya. Nah ini jelas nih teman-teman nih. Why-nya ini udah kebuka nih sekarang kan. Kenapa kan? Karena kan baru kejadian juga kan ada yang itu kan. Ada yang ditangkap. Jadi dia dapat handphone. Ya kan dia jual pemilik lamanya jual handphone. Terus masih ada akun gitu. Nggak tahu gua akun Binance atau akun apa kan. Toko kripto atau apa. Kemudian dia melakukan withdraw. Ketahuan, oh ini bukan punya dia gitu kan. Betul. Nah ditangkap lo bro. Betul. Iya kan. Makanya kan nggak enak juga kalau misalnya tadi pelakunya nggak tahu apa-apa. Iya. Tapi yang kedua pun bisa gini bang, kasusnya kayak gitu juga. Jadi misalnya dia punya akun, punya akun, terus setelah hilang handphonenya ataupun kejual segala macam. Ketika ada perpindahan aset, kan, itu misalnya kita ada monitoring seperti ini, maksudnya, ya itu bisa tahu kalau misalnya ini tuh bukan punya lu gitu. Jadi bakal dikonfirmasi, ini tuh bener nggak dikirim ke sini nih? Itu punya lu bukan? Gitu. Kalau dia bilang bukan, itu udah ke preventif duluan. Jadi nggak bisa keluar gitu kan, bagus juga. Oke. Makanya kita butuh ya walaupun orang lihat oh ini ribet lah segala macam ya mengerti sih, makanya kita coba juga bikin journey-nya makin seamless sekarang. Jadi kalau misalnya tadi yang walletnya udah ke-detect nih, oh ini memang walletnya si dia, ya udah nanti next selanjutnya pun kita bakal udah tahu nih datanya yang penting kan, penting itu aja. Tapi kalau misalnya tadi ini kalau misalnya oh tiba-tiba lu di-hack lah atau segala macam, tuh tiba-tiba Phishing lah ya, phishing. Iya, atau kena phishing atau segala macam. Karena kan kalau kalian ada potensi, kan? akses dengan handphone baru kan kalian nggak ngasih informasi ya. Betul. This is your new device atau enggak gitu ya. Benar. Jadi ya sekalian nanti ketika dia ada misalnya transfer ke sana ataupun pindahin asetnya ke sana dan ternyata kita tahu kalau itu bukan punya dia gitu kan. Jadi bisa dikonfirmasi dulu gitu. Iya. Bagusnya kan ya lu nggak hilang lo aset lu gitu kan, bisa aman gitu. Jadi intinya bro, nyuci duit di kripto itu lebih enak atau enggak sih? Gue nggak mungkin sih bang. Nggak mungkin Hampir ya? nggak mungkin karena lu bakal ketahuan. Ketahuan kan? Kecuali misalnya lu masuk platform kayak Mixer lah. Iya, ya kan? Mixer, Tapi ujung-ujungnya pun kan lu harus cash out. Iya, cash out. Dimanapun lu cash out lu bakal ketahuan. Iya, bakal ketahuan ya. Iya. Mau dimanapun ya. Iya, berarti bukan tempat yang bagus untuk cuci duit Justru ya. kebalik sebenarnya. Lu kalau misal mau taruh di blockchain, mau taruh di kripto, stupid sebenarnya. Stupid sih, iya. Karena justru bakal ketahuan. Gitu. Iya. Tapi kan bro, gini loh, di kripto ini kan memang agak unik lah. Selalu lah ngomong, gue dulu modal 10 juta jadi 1 miliar gitu ya. Ada juga, gue dengar beberapa investor gitu, wah dulu gue punya uang 10 juta, sekarang udah 1 miliar. Ya. Terus gue olah lagi sekarang udah 20 miliar gitu kan. Amin gitu kan. Nah terus pertanyaannya waktu ketika di withdraw kan, ditanya, loh ini duit dari mana gitu ya. Kok bisa ada 20 miliar? Dulu dapat duit dari mana gitu kan. Padahal mungkin dia habis ngerakpul kali kan. Dia buat project ngerakpul di sana kan. Iya kan? Nah jadi itu gimana sih kalian cara mengindikasikan bahwa itu oke, dia punya dana memang segitu gitu. Cuman kan memang di kripto memang gitu bro.
Ya kan banyak Ya sih lu bisa dari 10 juta dari 1 miliar Betul. bisa gitu, bisa. Memang nggak, kita sih nggak ada pemikiran ke sana ya bang ya, orang bisa dapat duit mana ya, kalau memang duitnya bener mah nggak apa-apa. Ya, kalau memang duitnya dia bisa aja dari airdrop. Kan kalau zaman dulu kan ada ICO Ada lagi kan. ICO, Gue juga dulu. Yang bisa salah satu 1000 kali. Iya, benefit ICO gue dulu Iya. menikmati gitu kan. Jadi ya possible aja gitu. Bisa loh, Shiba itu hampir 1 juta kali bro. Iya. Shiba itu 1 juta kali, bayangin. Lu punya satu Shiba, sekarang mungkin udah berapa jutaan kali. Benar. Iya. Dulu modal 1 juta kayak Shiba bisa 1 bisa 1 miliar pak. Iya benar. Iya. Pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Makanya kita nggak menaruh kecurigaan sebenarnya dari berapa banyak duit aset lu, nggak sih, nggak kesana sih, tapi lebih ke misalnya ini ada riwayat transaksi yang mencurigakan nggak gitu, ataupun misalnya ini memang punya dia bukan gitu. Kadang tuh kita cuma butuh verifikasi doang. Kalau memang benar kita pasti lewatin, tenang aja. Dan Tapi hampir bro, semua yang kayak gitu, kalau gua boleh kasih tahu di toko kripto tuh kurang dari 1% bang. Oh iya. Kecil banget. Ya. Kecil Nah terus kalau ini bro, ada juga pertanyaan sama gua. Kira-kira nih kalau misalkan pemiliknya ya kita bilang meninggal lah, ya kan. Nah itu kira-kira misalkan nih gue punya istri gitu, tahu bahwa gue pernah punya duit lah, misalnya untuk kripto gitu ya, dalam bentuk aset kan. Nah itu kita bisa klaim gak sih sebenarnya? Nah ini yang lagi gue konfirmasi nih bang, gue lagi pengen bikin programnya. Oh lagi bikin program. Oh, Oke. Karena kan ya pasti kalau kejadian satu-satunya kepastian di dunia ini adalah mati. Iya, kepastian kan? yang pasti. Ya kalau yang lain tuh harga naik belum tentu pasti. Belum tentu Nah, ini yang pasti adalah orang bakal mati. Mati itu pasti. Nah, gue lagi coba bikin program juga nih. Jadi gimana nanti kemudian kriptonya bisa diwarisin. Ini gue lagi mempelajari sih. Karena tadi ya kripto nomor 1 kita compliance lah, kepatuhan gitu ya. Kita pengen lihat sesuai peraturan, satu perundangan. Karena apa? Jadi nanti ketika memang kita bisa bikin programnya, misalnya orang tinggal submit pakai satu dokumen gitu ya, satu form gitu, dia isi misalnya buat ahli warisnya siapa gitu. Jadi nanti ketika memang terjadi sesuatu amit-amit gitu ya dari investornya, kita bisa langsung kasihin. Karena kan gue bilang kan itu kelebihan dari si CEX, Centralized Exchange, dibandingkan si DEX. Benar. Si DEX kan ya bahkan si platform juga nggak bisa kontrol kan. Kita nggak Nah tahu kan kalau siapa di CEX kan ya kalian punya private key juga kan, ya kan, which is ya kalian bisa buka juga private key masing-masing wallet dari si user, ya kan. User kan ya. Nah, itu gua compare sih sama bank lah ya. Bank kan seperti itu. Misalkan suatu saat gua ya terjadi apa-apa, nah keluarga gua bisa klaim bahwa gua punya duit di sana gitu. Nah, jadi menurut gua sih ya itu salah satu fitur yang wajib sih. Ya. Menurut gua ya. Kita lagi explore. Sebenarnya sih udah ada. Kalau misalnya pengajuan sih pasti kita bantu. Sebenarnya kadang kalau pengalaman gue ya bang ya, dari traditional finance dulu banyak orang tuh kadang nggak tahu kalau misalnya si bapaknya atau keluarganya itu yang udah berpulang ini dia tuh punya aset di sana. Banyak banget yang nggak tahu bang. Lagi gue dulu pernah di asuransi kan. Iya. Banyak nih orang nggak tahu keluarganya punya asuransi. Jadi nggak diklaim. Gitu jadi kan? Sayang kan? Istri kedua, istri ketiga nggak apa-apa lah ya. Nggak tahu lah ya. Lah ini uangnya loh. Benar. Iya. Itu uangnya kan harusnya kalau itu diklaim istilahnya itu bisa bantu keuangan keluarga juga. Iya gitu betul. Kenapa enggak? Nah itu yang lagi gue lagi godok lah sekarang. Programnya belum officially launch tapi kita lagi explore karena ada beberapa peraturan juga yang kita pengen pastikan. Gitu. Tapi itu program yang bagus kok. Ya. Nggak ada yang masalah. Harapannya semoga bisa cepat ya. Gue pengen semuanya cepat tapi tim gue udah keliangan nih. Langsung buat haki gue. Buat hakinya. Iya, udah pada buat hakinya. Apa? Buat hakinya. Haki. Patennya. Oh, paten. Jadi kalau exchange lain itu bayar gitu. Mereka bikin duluan bikin haki. Wah, kita nggak bisa pakai gawat. Oh, mereka malah duluan ya. Iya, malah dengar ini gawat nih. Berarti jangan rilis dulu nih, Bang. Saling mengklaim ya. Oh, kan itu ide gua ya gitu. Nah, kalau bisa kita jadi kayak Volvo lah. Volvo kan dia yang bikin seat belt. Tapi ini nggak klaim kan hakinya kan. Oh, haki. Patennya. Jadi semua orang bisa pakai. Nah itu yang bagus. Kalau ada hal bagus kenapa nggak berbagi lah? Iya. Gitu. Daripada ngambil keuntungan ya. Betul. Nggak semuanya tuh tentang duit. Iya. Oke bro, ini gue masih gali lagi nih. Dulu kan lu di mana ya? Di APAC ya, Asia Pasifik untuk Binance ya dulu ya. Terus lu kenapa mau ke Indonesia sih bro ngurusin toko kripto? Iya bang, itu pertanyaan semua orang sih bang. What is the benefit gitu loh? Karena ya lu bicara kripto sebenarnya kan global ya. Betul. And of course ya Indonesia bisa dibilang masih regional dan ya dalam tanda kutip lah masih belum dipandang lah nih, belum dipandang lah di dunia kripto Indonesia, di dunia kripto lah.
Tapi lu mau balik gitu ya, mau balik terus mau ngembangkan gitu. Ini kan pasti ada efek lah ke diri lu secara pribadi, pengembangan diri lu gitu kan. Betul, pasti. Nah kira-kira lu kenapa balik bro? Ya. Itu ini gue kadang bertanya juga ke diri gue sendiri pengen balik. Tapi sih sebenarnya ini agak naif juga sih bang. Oh naif. Benar-benar agak naif, terus kayak misalnya idealis banget sebenarnya. Ini memang gue tuh punya somehow ya cita-cita gue lah, misi gue benar-benar pengen ngembangin negara gue sendiri gitu. Maksudnya karena menurut gue ini kesempatan kita gitu. Kita tuh udah ketinggalan. Waktu web 1 dulu muncul ketika ketinggalan, kita nggak punya apa-apa. Web 2 juga ketinggalan. Web 2 sosial media kita paling bagus pun Kaskus kan pada itu. Bang Andre Darwis udah bagus banget bikin subforum kayak Kaskus. Tapi itu ya udah cuma stuck di situ aja. Kita nggak ada sesuatu yang bisa benar-benar bisa mengglobal. Nah harapannya itu di web 3 ini kita punya yang kayak gitu kan. Kita punya ekosistem karena ini kesempatan kita. Gitu. Sampai sekarang tuh belum ada pemerintah di seluruh dunia yang bisa meregulasi Web3 ataupun kripto tuh dengan baik. Gue jujur aja, belum ada kan yang benar-benar firm dan menjadi hubnya kripto tuh baru paling sekarang yang agak advantage dikit tuh baru Dubai lah. Gitu. Tapi Dubai. selainnya tuh belum. Misalnya global Dubai deh, kita ambil Asianya aja deh. Hub kripto Asia di Jakarta gitu atau di Indonesia, kenapa enggak gitu kan? Ini kesempatan kita gitu. Itu jadi ya memang agak naif, agak idealis. Gue tuh pengen bawa negara gue sendiri gitu kan. Tapi kalau dibandingkan Singapura, Malaysia, kita masih lebih keren bro. Betul. Kalau di Asia Tenggara makanya bang. Asia Tenggara masih oke sih potensinya. Bandingkan Brunei, benar. Myanmar, Laos ya, we are ya the great one. Benar, itu potensinya paling yang saya kan kita siapa? Vietnam, Philippines ya kan. Mungkin kita masih ketinggalan lah sama Vietnam karena mungkin dari sisi komunitas kita masih kurang, developer masih kurang, jujur aja. Project pun belum banyak yang develop di sini. Belum banyak project luar. Banyak project tapi scam semua bro. Ya, project luar gerang, ya kan. Jadi nanti ya ada project luar pun belum banyak yang masuk Indonesia gitu kan. Jangan sampai ini nanti mereka masuk nganggap kita sebagai market doang nih. Ya banyak juga bro udah menganggap kita sebagai konsumtif. Bukan sebagai produsen. Nah itu yang gue pengen rubah gitu. Maksudnya ya kita sama-sama dong ngembang Indonesia nih jadi terpandang nih di. Udah ada strategi untuk sana? Ada dong. Ada dong. Okay. Pelan-pelan kita bawain. Makanya kita pengen toko kripto tuh jadi jembatannya lah. Makanya kita punya moto kan Exchange Indonesia. Kita pengen project Indonesia itu bisa mengglobal dan kebalikannya project global masuk ke Indonesia. Iya. Makanya kalau abang lihat exchange yang paling banyak kerja sama project tuh toko kripto. Oh iya. Coba lihat kita minggu lalu bikin event sama Solana. Oke. Sebelumnya kita pernah waktu di Bali Coinfest kita bikin project event sama Mantra, sama local project sama Creo. Terus kemarin ada event-event lainnya juga sebelumnya kita pernah sama project-project kayak Sandbox, Sui dan lain-lain gitu ya. Kita tuh memang project-project Indonesia sana benar ya. Kalau ada project Indonesia yang bagus, kenapa nggak lu angkat gitu, lu bantu? Karena kan kita punya ya kita bisa bilang koneksi global lah gitu. Ya kita bantu lah untuk bisa masuk ke pasar global. Tapi dari project global pun, lu lihat dong Indonesia ini is a good country to invest gitu kan ataupun ini bisa lu ajak kolaborasi lah. Kenapa nggak masuk gitu? Ya kali aja nanti ternyata IKN dibiayai dari kripto kan. Iya kan? Gak menutup kemungkinan loh. Iya kan? Kalau pemerintah kita bisa bawa presiden pusing-pusing itu tapi lumayan loh, pajak kita hampir ratusan miliar loh. Lumayan loh. Kan 2 kali lipat dari biaya exchange tuh. Iya. Lumayan loh itu. Iya. Oke bro. The last one is about berita baru nih kemarin ya. Itu dapat ini ya. PFK ya. Oke, ini gimana ceritanya? Yang gua dulu kan pernah cerita sama Pak Beni juga. Ya Pak Subani itu dia bilang masih 2 gitu ya. Ada peluang sama pintu lah. Dan the last gue dengar ya baru kemarin sih beritanya. Toko kripto udah resmi dapat ya. Bahkan sampai Cointelegraph juga nge-tweet juga tuh, ya kan. Nah, jadi ini gimana sih sebenarnya kok bisa dalam tanda kutip bisa lama lah. Biasanya kan toko kripto the first one deh kan. Bisa set. Iya. Gimana? Itu dia bang, gue agak sedikit kecewa sih kita nggak menjadi nomor 1 ya. Karena waktu CPA Fakanya, waktu calon pertama toko kripto. Pas ini gue udah target itu harus jadi nomor 1 ya. Gue tahu dia ternyata nggak dapet. Ya udahlah memang rezekinya seperti itu kan. Tapi memang prosesnya tuh memang panjang. Prosesnya itu banyak yang harus kita lalui, terus harus banyak yang kita konfirmasi juga. Compliance-nya terlalu rumit ya?
Bukannya rumit sih Bang, tapi memang ada kan dari SRO sendiri kan baru berumur setahun. Oke. Belum nyampe. Ya belum nyampe, masih baru lah. Semuanya masih figuring out juga. Makanya gue bilang sih kalau boleh fair, nggak ada di dunia ini yang tahu cara regulasi kripto dengan maksimal lah. Belum ada lah, belum ada. Ada politik nggak sih di situ? Ya time will tell lah. Nggak, tapi yang jelas sih kita berusaha banget untuk patuh, untuk comply, pasti toko kripto bakal support lah. Karena kan kita mau growing ekosistemnya bareng-bareng kan. Jadi toko kripto pasti bakal jadi part of ekosistem, kita pasti bareng-bareng gitu. Tapi ada nggak sih beberapa kayak semacam kebijakan-kebijakan yang kalian anggap bahwa ini kebijakan yang aneh gitu. Lalu komplain gitu. Ada nggak sih misalkan tarik ulur mengenai kebijakan-kebijakan gitu? Oh pasti ada lah. Kalau perdebatan sih pasti ada. Cuman yang penting kan cara penyelesaiannya tuh kita bisa musyawarah gitu ya. Maksudnya kan bisa diskusi, bisa kasih masukan. Yang penting itu aja. Kalau dari awal-awal banget pasti ada ketidaksetujuan dari 1-2 hal pasti ada. Cuman ke depannya selama ini kita bisa diskusi, cari solusi sama-sama ya itu bagus dong. Itu makanya saya bilang semua ini kan masih figuring out. Kita masih semua tuh masih gimana sih cara yang terbaik nih untuk bikin ekosistemnya bagus gitu di Indonesia atau industrinya bagus di Indonesia gitu. Nah menurut gue sendiri sekarang itu udah lumayan bertahap lah ya. Pokoknya semoga aja nih kan sekarang udah 3 nih sama toko kripto. Harapannya ya jangan 3 lah gitu. Kalau bisa ada yang lain juga gitu. Karena kan memang bisa lebih bagus kalau misalnya marketnya dinamis juga. Toh kompetisi itu kadang yang bikin kita jadi bagus loh. Betul. Kalau monopoli malah ya nggak berkembang ya. Tapi kalau kompetisi kan loh si A begini ya, ayo kita buat, si B begini ya, ayo kita buat gitu. Jadi berkembang cepat gitu ya. Makanya jangan monopoli ya. Dan sekarang kan ada 32 kan. Nah 35. Tapi 3 udah menentukan diri ya kan. Kan 35 memang yang terdaftar 3 udah lepas lah ya kan. 32 yang gua tahu. Tapi kan yang 32 ini juga ya banyak masih di dalam tanah. Paling 10 lah yang aktif ya kan. Dan 5 besar lah yang volumenya yang paling gede yang menguasai hampir 99% lah volumenya. Nah, jadi harapan kalian gimana? Apa cukup 3 aja lah? Wah enggak lah. Kalau gue sih pribadi, kalau gue secara pribadi enggak. Karena gimana juga banyak teman-teman di luar sana maksud dari Checks lain tuh yang memang lagi berusaha ke sana sih. Kita sharing knowledge juga. Misalnya teman-teman lah ke asosiasi atau semuanya kita infoin, oh ini waktu kita proses seperti ini, kita coba bantu juga. Karena ya tadi kompetisi itu bagus bang. Kalau nggak ada kompetisi, ya kayak politik lah. Ngomongnya sorry senggol dikit ya. Kalau semuanya satu suara ya kan, emang kita paduan suara. Harus ada ini dong. Karena kalau nggak gitu kan ideationnya atau kreativitasnya nggak jalan. Ya. Kalau monopoli itu nggak bagus lah. Di mana-mana monopoli itu nggak bagus. Makanya kompetisi itu justru yang bikin marketnya bagus. Jadi lama-lama kan kita juga terpacu di toko kripto. Ketika kita tahu, oh di kompetitor nih ada produk yang lebih bagus nih. Wah kenapa kita nggak bikin yang sama gitu. Iya kan, dengan adanya itu kan makin kita kasih provide produk solution yang jadi lebih bagus gitu. Karena ujung-ujungnya kan the winner sebenarnya user ya. Benar. Ujung-ujungnya kan. Itu kan tujuannya kan. Iya. Ya gue juga sebagai user sebenarnya kan. Iya, sebagai user juga. Iya, gue pengennya di Indonesia kita bisa menikmati semua produk kripto. Sekarang kan baru ada fisik doang. Ya harapannya ke depannya banyak dong. Nanti belum lagi kita ngomongin DeFi, solution dan lain-lain gitu. Jadi nanti kalau misalkan nih si kalian lah misalkan keluarin fitur baru lah. Katakanlah misalkan futures atau misalkan swap misalkan atau farming lah macem lah kan DeFi kan itu apa gimana satu PT gitu atau beda-beda sih kalau yang baru keluar infonya kan kemarin kan soal futures ya futures derivatif ya. Nah kalau derivatif itu setahu saya dia harus PT-nya berbeda tuh. Oh beda jadi, institusi ya. Jadi lisensinya berbeda karena kan ini aja untuk toko kripto kan kita dapatnya CEO baru. Harusnya sih beda, karena beda PT atau kan. sister company gimana sih modelnya? Nah ini yang kita lagi coba urusin juga bang. Jujur aja kalau toko kita lagi ngurusin. Karena kan kalau PT baru CEO baru dong. Nah, harusnya. Tapi nggak tahu brandnya sama nggak kan itu menjadi perdebatan. Itu lagi kita diskusin juga sebenarnya. Makanya status lisensinya kan PFAK tuh pedagang fisik aset kripto. Kalau pasar fisik atau fisik ini spot aja. Iya. Dia nggak termasuk yang berjangka kan. Iya. Makanya nanti ini harus ada PT sendiri untuk si berjangkanya ini. Iya. Itu yang gua dengar sih terakhir seperti itu ya. Nggak tahu kalau besok berubah lagi. Tapi yang terakhir seperti itu. Jadi makanya nanti yang harus daftarkan tuh ya misalnya PT toko kriptonya sebagai yang pedagang fisik. Nanti kalau berjangka kita ada lagi apa namanya toko kripto berjangka atau. Tapi agak lucu juga ya pedagang kripto fisik katanya. Ya. Emang
aset digital ada fisiknya. Spot maksudnya tuh spot gitu. Memang Iya. Bahasanya susah ya. Ya bahasa ya. kan penerjemahan bahasa tuh kadang nggak selalu ada. Agak susah ya. Artinya kan kalau berjangka ya memang nggak ada fisiknya, ya kan nggak ada aset digitalnya. Itu memang bermain di ya kumulatif lah apa semua kan. Tidak ada aset yang lu pegang. Betul. Ada juga tanya gitu bro, ini kok pedagang aset fisik sih katanya, emang ada fisiknya? Bitcoin ada fisiknya kan nggak ada. Itu dia kan? makanya gue tuh hutang sama orang-orang ini, kadang gue mau jelasin, gitu kan, cuman gue belum sempat jelasin, cuman lihat bang, semua orang nggak akan ngeh soal pedagang aset fisik ini, ataupun any term atau license ini udah ada 3 atau gue kalau sebelumnya toko kripto nggak disebut, pas toko kripto disebut baru semua orang tahu kan. Menurut gue itu salah satu kelebihannya toko kripto. Oh iya. Benar kan, sebelumnya tahu nggak ada yang udah dapat license? Gak tahu, gue juga baru tahu begitu kan? Di podcast. Padahal juga rame loh sebelumnya tuh ya, maksudnya di kalangan kita ada kita lihat di media ada publish segala macam, tapi nggak seramai toko kripto. Karena ya I'm sorry. Karena ini ada ya brandnya toko kripto memang kita sedikit berbeda. Asik, iya. Benar. Sombong dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, itu wajar lah. Lagi happy soalnya. Apalagi yang mau disombongkan ya kan? Iya. Oke bro, mungkin terakhir lah nih, ya kan. Sekarang kan lagi nggak tahu nih, lagi bull market atau bear market atau the trap. Ya kan? Gue sama sekali masih blank nih. Gue sendiri masih kena trap kan. Wah, kalau kita ngelihat dari ke belakang kan sebenarnya ini kan udah new ATH ya. Tapi memang new ATH yang tidak diharapkan, ya kan. Karena kan ya memang cycle sebelumnya kan kita di 69 ya. Habis itu lari lah hampir ke mungkin sempat 8K kali ya si Bitcoin ya. And then dia balik lagi kemarin 72 ya, terakhir ya 72. Artinya kan memang sebenarnya udah ngelewatin ATH. Secara konsep sebenarnya begitu halving akan masuk ke new ATH kan. Ya. Tapi kalau kita berdasarkan stock to flow, nggak mungkin hanya 72 gitu loh. Banyak orang berharap malah di 150, 150K, 200 gitu kan. Nah even kadang-kadang gue mikir untuk ngejar 1% ya, ngejar 1% itu lu butuh hampir 100 juta Pak. 100 juta dolar untuk menghasilkan 1% itu loh. Nah berarti kalau lu nyampe ke angka 150K, itu duit yang harus disiapkan hampir berapa triliun itu Pak, triliun dolar Pak gitu loh. Pertanyaannya kan duit dari mana nih triliun dolar kan iya kan? Benar. Nah kalau di zaman dulu kan yang 21 kan gara-gara COVID kan. Ya. Memang waktu itu kan ya kita sama-sama tahu bahwa Fed itu kan mencetak hampir 40% uang yang dicetak selama Fed berdiri Pak. Betul. Gara-gara COVID kemarin gitu ya. Itu kan bisa dibilang black swan ya, black swan effect. Nah tapi sekarang gimana nih? Lu harus butuh mungkin 5 triliun rupiah triliun dolar nih untuk bisa nyampe ke 150K. Duitnya dari mana gitu loh? Apa jangan-jangan perang dulu nih? Aduh, mengerikan ya. Mengerikan ya. Gue kemarin melakukan sedikit analisa sih Bang. Jadi gue juga penasaran kan ini. Ya gue tahu memang historically Bitcoin itu setelah halving dia memang ada fase kalibrasi lah bisa dibilang. Karena kan dari penambang sendiri mereka halving nih makin susah nih dapetin Bitcoin kan. Jadi mereka butuh suatu waktu untuk kalibrasi untuk menentuin harga yang tepat untuk dari harga penambangan yang baru. Dan harga supply dan demand yang terbaru lah gitu. Makanya mungkin ada sebagian penambang tuh mereka mulai jual, ada yang juga baru mulai nyalain lagi segala macam gitu kan. Nah itu fase itu tuh pasti ada gitu. Nah, cuman gue penasaran nih karena ada sedikit berbeda ketika fase dari ATH di Maret kemarin $73,000 itu sampai sekarang. Itu adalah fase memes kan. Karena memes ini gue lihat itu mereka bisa capture attention. Makanya banyak memes keluar. Hampir semua blockchain sekarang ngeluarin memes. Iya kan? Padahal kalau bisa dibilang memes ini dalam tanda kutip nggak ada fundamental ya. Betul. Kayak Solana, terus yang terbaru Tron. BNB Chain juga lagi mulai gitu kan. Ini kita lihat memang mereka tuh mengejar atensi. Ini kan murni sebenarnya money game sebenarnya. Atensi berarti. Iya kan? Cuman kalau lu atensi kan itu tuh belum tentu kalau ngejar atensi ya berarti lu udah harus ngejar orang-orang yang udah tahu nih soal ini. Makanya pergerakannya banyak banget dari DeFi.
Oh iya di Iya kan? DeFi ya. Mainnya iya. di DeFi. Ketika Oke. masuk ke CeFi atau masuk ke Checks, itu yang ada dumping. Hmm, Karena orang udah out. udah jual Iya ya. kan? Oh, iya. Dan tidak ada liquidity baru masuk. Iya, Jadi out. iya. Cuma out doang. Iya, Gitu. out Itu yang doang, gue ya. lihat sekarang. Berarti Nah. ya masuk lagi ke KMLM ya. The first come, the first winner. Iya, jadi nggak bagus kan. Iya, Nah, iya. sedangkan token-token yang tadi yang benar-benar build utility, Iya, build utility. itu malah nggak dapat attention karena mereka nggak dapat liquidity, nggak masuk. Iya. Liquidity masuk ke attention yang lain nih. Iya, Gitu. iya. Nah ini jadi akhirnya gue cari tahu kan kemana ini liquidity dan apa liquidity yang bisa kita harapin. Gue lihat dalam beberapa minggu hari ke depan lah bakal ada CPI informasi dari Fed. Oh, terus Ya kan? nahan deh. Ya, Nahan suku bunga kan? kita cek nanti Gue terus bingung ya. di akhir bulan Fed bakal ada FOMC. nahan suku bunga akan terjadi kasus ini seperti 98 katanya. Wah, Wah, gue agak bingung hubungannya karena di memang mana udah, gitu. udah bebannya udah cukup berat sih bang. Terus ada kandidat presiden baru kan. Iya, iya, Donald Trump kan. Trump sama Kamala Kamala, Harris ya, kan. Kamala. Jadi ada katalis sih gue lihat untuk mendatangkan inflow baru sebenarnya dengan ya, formasi inilah gitu ya. Tapi selain itu pun gue melihat ada keanehan di ETF. ETF. Oh, ETF ini kan ada demand dari institusional kan. iya, iya. Semenjak pertama kali diluncurkan di bulan Januari sampai Maret, wah itu BlackRock langsung ya. tinggi kan. Iya, Cuman kok kemudian ya itu turun. Kemarin gua tuh baca sebuah artikel, kemudian gua cari lagi riset sendiri, masuklah ke rabbit hole ya makin dalam itu. Oke. Itu ternyata ada beberapa transaksi ETF itu dilakukan di OTC market. OTC. Oh, Ya, berarti tanpa benar, on-chain benar. ya. Ya, Oke. tanpa on-chain. Terus di satu sisi, selain tidak on-chain, itu dia juga ada beberapa ETF. Ini gue masih mencari, mengkonfirmasi, tapi teman-teman bisa bantu carilah. Kalau misalnya nemu, bisa info saya. Jadi ada beberapa ETF katanya tuh nggak perlu ada 1:1 aset. Oh. Jadi nggak, misalnya lu Bitcoin 1:1 dengan Bitcoin yang lu punya, nggak. Tapi dia borrowing Bitcoinnya. Oh, dia borrow. Bikin si ETF, jadi derivatif kan. Iya kan? Oh gitu. Leverage Oke. kan jadinya. Nah, Artinya asetnya sebenarnya nggak segitu. betul. Tapi nilainya bisa jadi sebegitu Betul. gara-gara dia borrow. Oh, Nah, makanya oke, karena oke. dua hal ini si marketnya itu jadi stuck. Karena nggak ada liquidity yang Iya, benar masuk. itu kan kayak kejadian mortgage gitu, Bro. Iya, Tahun itu, Bang. 98. Benar, itu dia bang. Ya kan, Makanya kasus ini mortgage menarik begitu, kan? kayak saling ngunci. Benar. Soalnya duit itu banyak padahal Nah. ya duit yang dipinjam itu yang dimainin. Inilah mungkin yang bisa jadi katalis nanti. Sementara Ketika liquidity nggak ada. Benar, ya kan? ketika nanti demandnya makin besar karena tadi ya Fed nurunin suku bunga, terus misalnya Trump jadi presiden, kan tiba-tiba banyak nih, set kan barang nggak ada, terus ternyata barangnya di leverage, gawat kan? Tapi kan memang Bro, nggak usah jauh-jauh. Indonesia sendiri waktu pemilu kan, bahkan sampai sekarang sebelum Pak Prabowo dan Gibran dilantik, semua masih wait and see Bro. Ya, Iya. betul. Walaupun memang sudah diumumkan pemenangnya, tapi begitu belum dilantik, ini semua mau wait and see semua. Karena memang kita tahu lah bahwa kadang-kadang kebijakan-kebijakan itu bisa berubah. Benar. Yang tadinya memang ada proyek tol senilai 10 triliun, waduk 5 triliun ya kan. Begitu ganti pemimpin ini bisa berubah semua, Bro. Betul. Nah, sehingga orang ya udah wait and see. Ya. Nah, jadi gue lihat juga nanti bakalan boomnya itu nanti di Oktober. Begitu besok. Hah? Oktober besok Iya. atau Oktober tahun depan? Ya tahun ini lah. Ya, Pemilihan presiden. Betul. Ya US lah pasti ya. Ya, Nah, mulai- begitu sudah ditentukan nih siapa presidennya, gue yakin sih ini corong-corongnya bakalan keluar semua nih. Nah, gue boleh tanya balik nggak bang? Menurut lu sampai Desember, Bitcoin bakal berapa deh harganya? Kalau di gua sih tetap di 50.000. Sampai akhir tahun? Iya, betul. Oke. Tetap di 50.000. Oke. Tapi begitu dia masuk ke Januari, Februari, nah itu kumulatif Berarti tuh. baru mulai fluktuatif. Iya, kumulatif di situ dia. Karena kan Desember itu kan orang ini kan spending biasanya spending money kan, liburan, keluarga dan mereka kan tarik duit dong. Betul. Gue juga tarik duit pasti. Pastilah gue tarik duit kan. Gue pengen liburan, pengen pasti kan. Benar. Biasanya gitu, itu suatu siklus yang memang sudah terjadi ya sudah siklus lah. Nah baru nanti Januari orang mulai investasi baru kan, udah dapat pencerahan kan. Baru mulai masuk lagi ya. Dia masuk lagi. Gue yakin sih di situ karena kan sebenarnya kan flow-nya money itu kan ya dari retail kan.
Gue pernah baca dan gua punya analisa, retail itu hampir 60% bro. Jadi kalau dibilang big giant itu menghasilkan hampir 65% salah. Gue punya datanya. Uang yang ada di Bitcoin, mungkin sekarang market cap-nya berapa? 1,5 triliun ya. Nah itu 65% itu retail bro. Nah jadi yang menentukan pasar ini gue masih yakin masih retail. Ya. Kalau gue malah ada 2 prediksi nih bang. Jadi kalau misalnya semua story ini lengkap ya, kayak tadi gue bilang ya, ada positif news dari CPI misalnya Rabu nanti, kemudian positif news lagi nanti akhir bulan ini soal Fed mulai turunin suku bunga, terus Trump menang. I think itu bakal jadi runtutan katalis yang bagus sih. Belum maksudnya, tapi bukan hanya sektor kripto ya, tapi semua dunia, semua bakal jadi katalis yang bagus. Apalagi nanti ada wacana Trump mau unban Rusia kan, terus BRICS juga udah mulai expand besar. Kita tahu di Hong Kong udah ada ETF-nya, ada isu karena inilah isu di Tron juga lah, isu di Tron China money start to entering the market gitu ya. Kalau that happen, then it's a very huge liquidity that will come in. Ditambah dengan ETF, pasti yang tadinya masih ada settlement di luar, I think settlementnya bakal dibawa masuk ke dalam. Kalau dibawa masuk ke dalam, then positifnya kalau kita bisa lihat Bitcoin 100.000 by end of the year, tahun depan pasti bakal gila. Jadi lo Desember itu positifnya 100.000 nih. Itu positifnya. Tapi negatifnya kan ada pasti potensi kegagalan juga dong. Kalau prediksi lo ini kita rekam nih. Prediksi gua akhir tahun harus bisa 100.000. 100.000 tahun ini ya. Bukan tahun depan ya, tahun 2024 ya. Ya, tapi gua nggak ini sekali lagi ini bukan this is just only ini cuma prediction. Tapi ya itu jangan poin. Harapan gua adalah bisa 100.000 karena gua berharap tahun depan harusnya bisa lebih daktik duder. Karena tadi kan kayak kemarin Michael Saylor, kalau teman-teman nonton itu Michael Saylor lebih gila lagi banding gua. Dia bilang berapa kemarin 250 ya. 400 gitu. Bukan gila lah dia. Biasanya dia jualan kecap sih. Iya. Karena dia penjual kecap bro. Dia lebih gila lah. Menurut gua akhir tahun 100.000 tuh masih possible. Dia malah pernah bilang sampai 1 juta lah. Someday maybe untuk sekarang kalau bisa akhir tahun 100.000. Then it's a very good sign untuk market ini bakal ini. Nah nanti mungkin alt season. Kalau dulu kan alt season itu biasanya after Bitcoin naik kan, karena mereka akan nge-switch biasanya. Nah dia nge-switch karena mulai cari liquidity naik kan. Jadi nanti alt season menurut gue memang belum tentu alt season bakal ada. Tapi kalaupun ada itu nanti dia bakal ngambil liquidity sebenarnya yang masuk di Bitcoin. Jadi nggak kayak dulu kan ada liquidity baru masuk dari misalnya investor baru. Kalau gue lihat nanti alt season nanti adalah salah satunya karena ada diversifikasi dari Bitcoin. Iya. Karena kan prinsipnya gini bro, yang semua koin-koin yang pair sama BTC, ketika dominansi si BTC naik, ya kan si itunya altcoinnya turun tuh. Nah begitu orang switch, orang istilahnya ya kayak misalkan nih gue punya project, gue BTC gue udah tinggi nih, gue mau hype token gue, kan gue switch, naik dong token gue. Akhirnya orang ikut rame-rame naik lagi. Kan kayak gitu sih siklusnya ya. Makanya memang setiap altcoin itu siklusnya pasti BTC-nya itu harus break tinggi dulu. Betul. Nah, di situ nanti akan ada siklus di mana BTC turun, altcoin naik. Ya karena itu nge-switch. Para developer tuh nge-switch supaya dia menaikkan hype-nya juga. Betul. Makanya gue lihat juga begitu. Jadi kayak liquidity-nya itu dari Bitcoin dulu, dari Bitcoin baru masuk ke alt. Barulah di situ ya kalian mau name it alt season atau apa segala macam. Ya alt season lah. Masa shitcoin season? Iya. Kalau alt season kan orang berharap semua alternatif coin itu bakal naik. Nanti nggak bakal begitu. Jadi gimana di altcoin ini alt season pegang meme coin atau pegang utility coin nih? Gue kalau boleh jujur ya, gue lebih banyak ke utility coin. Sebenarnya kalau dari total porsi ya. Tapi ada lah memes gue ada beberapa yang gue senang juga karena gue memang senang komunitinya. Tapi jujur sih memes coin itu bro emang money game sih. Tapi janganlah itu gue aja nggak sampai not even 1%. 1%. Nggak nyampe loh. Gue cuma nanya duit senang-senang. Yang penting ada ya. Iya senang-senang. Makanya gue bilang gue suka komunitinya. Kayak di NFT juga gue ada pegang ada NFT. Bukan karena itu tuh harganya berapa ETH apa segala macam. Enggak, karena gue suka komunitinya. Komunitinya tuh kalau misalnya global, terus suka ngumpul-ngumpul. Jadi kan gue kalau mau ikut join, lu harus punya NFT-nya kan. Nah, gue belilah biar bisa join. Gue biar masuk ke komunitas itu aja. Jadi kayak lu beli tiket masuk sebenarnya. Iya, bukan tiket beli investment aset gitu. Oke bro.
Ya udah cukup ya. Banyak ya. Banyak. Oke bro, next time kita mungkin bisa ngobrol lebih banyak lagi. Pasti. Ya, how about the strategi become marketers di crypto ya? Karena beda lah ya. Jadi marketing untuk banking atau financial institution nama crypto itu agak jauh-jauh berbeda. Beda. Tapi gue pernah semuanya. Ya udah pernah semua ya. Oke, good. Oke, the last question bro. The last ini mungkin ada nggak sedikit ya saran ke para pemirsa lah. Ini memandang kripto itu seperti apa sih gitu. Oke, gue sini ya. Iya. Halo teman-teman, saya Iqbal dari Toko Kripto. Menurut saya Bitcoin, ini khusus Bitcoin adalah aset yang bisa mengubah hidup kita. Tapi untuk mulai investasi di Bitcoin, kamu juga harus tahu sebenarnya seperti apa aset investasinya. Jadi jangan lupa cari tahu dulu, belajar dulu sebelum mulai investasi. Jangan main asal investasi aja, karena intinya gini, jangan pernah investasi ke sesuatu yang kamu nggak tahu. Gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu tentang apa itu kripto atau tentang apa itu Bitcoin, mending jangan invest. Kalau mau investasi kamu harus tahu dulu. Karena kalau kamu nggak tahu, dan kamu cuma hanya bisa dipermainkan market ataupun dipermainkan sama ini ya, mungkin raja-raja kosong yang nggak ada apa-apa gitu. Jadi better ya harus tahu dulu apa yang kamu investasikan. Gitu. Itu yang paling penting sih. Ya, oke, teman-teman. Mungkin demikian pembicaraan kita dengan Mas Iqbal, CMO dari Toko Kripto. Ya semoga teman-teman bisa dapat lah beberapa hal apa yang kita bicarakan. Dan ini kita lagi adu nih ya, Desember siapa yang menang nih? 250K, Mas Iqbal 100K. Oke? Dah.